Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Slamet. Loh, kok saya di Dioseta Story? Nih, bagi pendengar Dioseta Story jangan bingung kenapa Kang Slamet ada di sini. Tentunya Kang Slamet sudah diberi izin untuk membawakan cerita paling terbaru dari Dioseta. Cerita ini berjudul Pusaka Liang Lahat. Cerita ini eksklusif hanya ada di Dioseta Story. Dalang dibalik Dana dan Cahyo. Dan tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke dalam ceritanya, Pusaka Liang Lahat. Agar silaturahmi gak putus, kalian dengar dengan serius. Iya bener bocah ketek. Silakan nonton sampai habis. Desa Mojolawen, sebuah berita datang mengenai pasukan jenderal pejuang yang mempertahankan tanah barat kini tengah tersudut. Tak lama lagi tambahan satu batalion Belanda yang menyusul ke medan tempur dipastikan dapat meluluh lantahkan pasukan jenderal saat itu. Kini saatnya kita ikut berjuang. Tidak ada lagi yang boleh merebut kemerdekaan kita. Terlihat seseorang berorasi di dekat balai desa. Beberapa warga menyaksikan dan tidak ragu menyambut panggilan perang itu. Mas Barata mau meninggalkan saya? Tanya seorang perempuan yang tengah memandang suaminya yang berdiri di depan teras rumahnya mendengarkan pidato orang itu. Saya harus pergi, Dek. Medan perang negeri ini sudah memanggil. Seandainya pun hanya boleh satu orang yang berangkat ke medan perang, orang itu haruslah saya. Dia adalah Barata, seorang pemuda terbaik desa yang baru saja menikahi wanita yang sekarang tengah menggandeng dan menyandarkan kepalanya di bahu Barata. Saya tahu, Mas. Tahu sekali. Rasa cintamu pada tanah ini jauh lebih besar dari rasa cintamu kepada saya. Bukan begitu. Saya tidak sedang membandingkan. Jagalah apa yang Mas cintai. Jagalah tanah ini seperti Mas menjaga saya. Saya akan setia menunggu di sini sampai Mas Barata kembali. Ucapan Rukaya disambut dengan mata Barata yang berkaca-kaca dan sebuah kecupan mendarah di kening Rukaya. Tidak salah Barata memilih Rukaya. Dia adalah wanita terkuat yang Barata kenal. Sebuah janji terukir di tanah yang mereka lindungi akan kembalinya pertemuan mereka di tanah yang akan terus meneriakan kemerdekaan ini. Lawan kita itu pasukan pengguna ilmu. Tidak mudah mengalahkan mereka. Mbah Pasno menahan Barata yang hendak pergi meninggalkan desa bersama beberapa warga lainnya. Ya Mbah, kami sudah tahu. Pusaka ini dipinjamkan pada kita. Saat benda ini ada di medan perang, tidak ada satupun ilmu yang berguna di sana. Terima kasih banyak, Mbah. Pusaka ini akan saya kembalikan bersama panji kemenangan kita. Sebuah bis melaju meninggalkan hiruk-pikuk ibu kota. Kadang aku takjub dengan mereka yang berjuang sejak subuh dan kembali larut malam untuk memenuhi kebutuhan orang-orang tersayang mereka. Tidak ada yang dapat diremehkan dari setiap perjuangan, entah itu di ladang yang terik ataupun di perkotaan yang padat dan berlomba dengan waktu. Selama mereka tidak menyerah, semua pasti berarti. Danan, kamu cuti juga? Terlihat pesan singkat dari layar telepon genggamku yang segera kusadari bahwa Rizalah yang mengirimkannya. Iya Zal, mumpung ada hari kejepit. Santai aja, kerjaan udah beres. Aku juga udah pamit ke bos. Urusan perdemitan lagi. Tahu aja. Ya udah, semoga nggak ada masalah apa-apa ya. Saranku sekali-kali cuti buat liburan gak ada salahnya lah. Kamu juga butuh agak santai. Makasih Zal, ide bagus tuh. Benar juga ucapan Rizal. Mungkin ada kalanya sesekali aku menggunakan cutiku untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi sepertinya tidak untuk dalam waktu dekat. Bis yang kunaiki melintasi jalur malam yang didominasi hutan-hutan yang selalu bisa membuatku merasa bergidik ngeri saat melewatinya. Aku tahu ini jalur yang aman, tapi untuk orang sepertiku yang mengetahui apa saja yang tersembunyi di balik hutan itu,
Jelas selalu ada rasa cemas yang sulit digambarkan. Hal terbaik adalah menutup tirai jendela, menutup mata, dan berharap aku bisa terbangun tepat sebelum bis ini mencapai tujuan besok pagi. Suara kernet bis membangunkanku tepat sebelum masuk terminal. Aku membuka tirai jendela dan mendapati seseorang dengan Vespa tuanya sudah menunggu di salah satu warung kopi di terminal kecil ini. Aku pun bergegas turun dan menghampirinya. Wes suwe, Jul. Nah, enggak. Baru nunggu 6 jam. Itu nunggu apa buka warung? Maunya sih sekalian, tapi nggak boleh sama mboknya. Masnya ini bercanda melulu dari tadi. Ucap ibu pemilik warung itu sembari menghantarkan kopi hitam yang dipesan Cahyo untukku. Aku sedikit tersenyum melihat ekspresi ibu itu. Maklumin ya bu, cita-citanya jadi badut nggak kesampaian. Ibu itu tertawa sebelum meninggalkan kami untuk melayani pelanggan lainnya. Tak banyak perbincangan kami selama di warung itu. Aku hanya menghabiskan segelas kopi dan beberapa gorengan untuk segera menuju tempat yang kami tuju. Desa Mojolawen saat ini Pak Le sedang cukup sibuk menangani permasalahan di tempat lain. Ia meminta tolong kepadaku untuk mampir ke desa Mojolawen untuk mencari tahu tentang keadaan di sana. Ada kabar bahwa hampir tiap bulan ada satu anak yang meninggal di desa itu. Awalnya warga mengira bahwa mereka meninggal dengan wajar. Tapi semakin lama mereka merasa ada yang aneh. Anak-anak itu meninggal dengan cara yang sama. Mereka tiba-tiba menjadi kaku dan tidak bergerak dengan tubuh penuh bintil. Belum lagi setiap malam anak-anak itu berteriak tidak karuan. Mereka mengaku didatangi sosok mengerikan yang tidak pernah pergi dari sekitar mereka. Ujungnya setelah beberapa hari anak itu pun meninggal. Suara knalpot motor Cahyo tidak pernah gagal menarik perhatian warga desa yang ramai di pasar. Apalagi desa ini tidak terlalu besar dan hanya ada beberapa warga yang memiliki kendaraan bermotor. Wes teko kuwi wonge. Iya tenan kuwi. Sepertinya warga desa sudah diberitahu tentang kedatangan kami. Terlihat beberapa orang sudah menunggu di balai desa dan mengarahkan kami untuk masuk. Ada seseorang yang berdiri paling depan menyambut kami. Aku dan Cahyo pun memperkenalkan diri dan berusaha membuat suasana tidak canggung. Matur nuwun Mas Danan dan Mas Cahyo sudah mau repot-repot datang ke desa ini. Saya kepala desa di sini. Panggil saja Pak Warit. Kami disambut di balai desa dengan menggelar tikar dan beberapa makanan ringan yang disuguhkan untuk kami. Perbincangan-perbincangan kecil membuka pertemuan kami sebelum akhirnya sampai membahas ketujuan utama desa ini memanggil kami. Untuk saat ini apa masih ada anak yang sakit, Pak? Ada, Mas. Sebenarnya tidak hanya anak-anak. Orang dewasa pun ada yang terkena penyakit itu. Hanya saja orang dewasa rata-rata bisa bertahan. Tapi kalau yang kena anak kecil mereka hampir pasti tidak tertolong. Pak Warit menjelaskan dengan wajah cemas. Terlihat jelas ia merasa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di desanya. Siang itu juga kami meminta Pak Warit mempertemukan kami dengan orang-orang yang terkena penyakit itu. Kami diajak masuk ke sebuah rumah yang hanya dihuni oleh seorang ibu dan anak perempuannya. Ibu itu menyambut kami dengan wajah cemas. Dari ruang tamu pun sudah terdengar suara seseorang yang melegu seolah sedang berusaha menahan rasa sakitnya. Maaf ya mas, baunya sedikit tidak enak. Ibu itu membukakan pintu dan memperlihatkan kondisi anak perempuannya yang terbaring lemah di kasurnya. Obat dari puskesmas sudah diminumkan, Bu? Sudah pak, tidak pernah bolong tapi sama sekali belum ada perubahan. Cahyo menatapku seolah memberi isyarat dengan apa yang terjadi. Dengan jelas aku dan Cahyo melihat adanya ulat-ulat kecil yang menempel di tubuh anak itu. Sayangnya orang awam tidak mampu melihatnya. Bu, coba tolong siapkan air hangat di baskom dan segelas air putih ya. Baik mas. Aku meminta izin kepada Pak Warit untuk memeriksa anak perempuan itu sekaligus mencoba sedikit mengobatinya bersama Cahyo. Ulat-ulat ini berasal dari arah hutan. Iya, ada yang gak beres dari sana yang menjangkit warga desa. Cahyo membacakan doa di air yang ada di baskom dan juga gelas. Yang meminumkan air doa itu pada anak perempuan itu dan membilas bagian tubuhnya di mana terdapat ulat-ulat kecil. Anak itu merasakan kesakitan. Kami sedikit menjaga jarak setelah meminum air itu padanya dan setelah beberapa saat pemandangan mengerikan terlihat di depan mata kami.
Ulat-ulat yang dari tadi hanya kami lihat di permukaan kulitnya kini keluar semakin banyak, mulai dari lubang telinga, bekas luka, hidung, bahkan ia muntahkan dari mulutnya. Ibu dari anak itu khawatir saat mendengar suara anaknya. Aku menahannya sebentar sampai ulat-ulat gaib itu keluar, mati dan lenyap dari tempat itu. Coba sekarang duduk. Anak perempuan itu masih lemas, tapi kali ini ia berhasil menggerakkan setiap persendiannya dan bisa duduk dengan baik. Raut wajah ibu itu pun berubah seketika. Alhamdulillah. Aku pun menyampaikan pada ibu itu bahwa anaknya belum pulih sepenuhnya. Selama sakit tidak ada makanan yang tercerna dengan baik sehingga membutuhkan banyak nutrisi. Terlebih penyakit itu masih mungkin akan menjakitnya lagi. Tak menghabiskan banyak waktu, kami meninggalkan rumah itu dan menceritakan pada Pak Warid bahwa desa Mojolawen sedang diserang wabah yang berasal dari arah hutan. Bukan wabah penyakit biasa, tapi semua itu berasal dari sesuatu yang jahat dari dalam hutan. Maksudnya kutukan. Mirip seperti itu, Pak. Nah, orang-orang tua yang tinggal di desa ini percaya bahwa di hutan itu terdapat keraton yang dihuni jin yang sudah hidup ribuan tahun. Sudah ada yang pernah memastikannya, Pak? Tidak ada yang berani. Selama ini kami yakin bila kami tidak mengusik mereka, seharusnya mereka juga tidak mengusik desa. Aku dan Cahyo semakin penasaran bila benar adanya keraton gaib di sana. Bisa jadi itu adalah sumber dari wabah yang ada di desa ini. Kami meminta izin pada Pak Warid untuk memeriksa ke dalam hutan. Ada beberapa perbekalan yang kami minta untuk dipersiapkan, seperti obor, termos air panas hingga makanan ringan. Sepertinya malam ini kami akan menginap di hutan itu. Pak Warid sebenarnya ingin meminta warga desa untuk menemani kami, tapi kami khawatir kedatangan kami akan disambut tidak baik dengan penunggu yang dimaksud itu, hingga memilih untuk memasuki hutan berdua saja. Azan maghrib selesai berkumandang, kami menyelesaikan kewajiban kami sebelum memasuki hutan yang sebenarnya menurut kami tidak terlalu rimbun. Mau kemana, Le? Sudah gelap loh. Tiba-tiba dari salah satu rumah tua muncul seorang nenek yang tengah memasang lampu minyak di depan rumahnya. Nek, mau jalan-jalan ke hutan? Sudah izin sama Pak Warid tadi? Mendengar jawaban kami, nenek tadi malah mempercepat langkahnya menyusul kami sampai terengah-engah. Ojo ning alasku ya Akademi teh. Ojo diganggu. Enggak, Nek, cuma sebentar kok. Nenek tinggal sama siapa di rumah? Nenek tinggal sendiri, kalian ojo nekat. Jangan menginap di hutan. Kalau mau tidur di rumah nenek saja. Iya, Nek, doain gak ada apa-apa. Perkenalan singkat terjadi di antara kami. Nenek itu ternyata bernama Rukaya. Selama ini ia tinggal sendiri dan warga desa sangat dekat dengannya dan membantu memenuhi kebutuhannya. Mungkin setelah selesai dari hutan kami akan beristirahat di rumahnya sebentar untuk menemaninya. Di hutan kami lebih memilih menggunakan obor. Selain karena cahayanya bisa menerangi seluruh sisi, beberapa hewan buas juga cenderung menjauhi api. Sayangnya bukan hewan buas yang harus kami waspadai saat ini. Sejak memasuki hutan kami sudah merasakan beberapa sosok yang mengawasi. Secara kasat mata ini adalah hutan biasa yang mungkin cukup sering dimasuki warga desa untuk mencari umbi-umbian dan kayu bakar. Tapi dilihat mata kami malam ini, pemandangan yang terlihat benar-benar membuat kami tidak bisa tenang. Sesekali suara tawa terdengar di sekitar kami. Saat sesekali kami menoleh, sosok kepala yang tergantung di ranting-ranting pohon terlihat tengah tersenyum menyambut kami. Mereka ini hantu-hantu apa, Yunan? Gak tahu aku. Kalau sampai ada sebanyak ini, pasti pernah ada peperangan atau pembantaian besar di hutan ini. Semakin dalam kami melangkah, sosok kaki yang melangkah tanpa badan melintasi kami begitu saja tanpa menghiraukan kami. Belum lagi anggota-anggota tubuh yang melayang-layang muncul dan menghilang begitu saja. Kita sudah dekat, Jul. Mata kami melihat asap-asap hitam yang mengepul menjatuhkan ulat-ulat gaib itu ke tanah. Itu ulat yang sama yang menjangkit warga desa, tapi tidak hanya itu yang kami rasakan. Ada sesuatu yang lebih mengerikan dari ulat itu di asap misterius itu. Benar ucapan Pak Warid, ada sekumpulan makhluk berwujud bayangan hitam mengenakan pakaian keraton zaman dulu. Mereka berdiri dengan gagah menjaga sesuatu yang besar yang tertutup oleh asap-asap itu. Dan lagi, jauh dari pandangan kami ada sesosok jasad anak kecil dengan sisa penyakit yang sama terbaring di salah satu batu datar di balik asap itu.
Manusia-manusia lancang, berani-beraninya memasuki wilayah kami. Lancang? Kalianlah yang sudah keterlaluan. Asap hitam itu mengelilingi Cahyo, namun ia tidak gegabah dan melindungi dirinya sendiri dengan amalan yang diajarkan Pak Ale. Wanasura. Aku membacakan lantunan ayat suci untuk membakar jin yang berhadapan dengan Cahyo dan membuat pukulan Cahyo mendarat telak di tubuhnya. Makhluk itu terseret mundur, namun ia tidak gentar dan menarik sebuah keris untuk menghadapi Cahyo. Dengan sigap, aku menarik keris raga sukmaku dan berganti posisi dengan Cahyo. Sengit, ini bukan pertarungan biasa. Setan ini sudah menghadapi ratusan pertarungan. Tanpa kesaktian apapun saja, aku sudah kewalahan menghadapinya. Seolah tidak ingin membiarkan kami unggul. Sosok makhluk hitam berpakaian prajurit itu menyerang bersama kawanannya. Cahyo sudah menggunakan kekuatan Wanasura sekuat tenaga untuk melindungi serangan mereka. Mereka jelas bukan setan biasa, Nan. Benar. Rasanya seperti melawan panglima dan prajurit kerajaan zaman dulu. Kami bertahan sekuat tenaga sembari mencari celah untuk unggul dari pertempuran ini. Aku dan Cahyo saling membelakangi untuk melindungi punggung masing-masing. Namun tanpa kami sadari, dari kejauhan sebuah tombak hitam melesat dan menembus tubuh kami berdua begitu saja. Aku melihat tubuhku terkapar dengan darah yang keluar dari mulutku. Tak berbeda dengan Cahyo yang bernasib sama dengan sarungnya yang telah berlumuran darah. Mati? Apakah kami mati begitu saja? Aku melihat tanganku dan mendapati tubuhku tembus tangan. Jelas saat ini rohku sudah terpisah dari tubuh. Asap hitam itu mengerubungi jasad kami hingga ulat-ulat itu berjatuhan seolah ingin menggerogoti jasad kami. Apa ini? Itu suara Cahyo. Aku menoleh dan melihat roh Cahyo juga tengah melayang-layang. Ini mirip saat aku menggunakan ilmu Rogo Sukmo. Hanya saja kali ini aku tidak bisa mengendalikan pergerakan rohku. Mungkin karena aku sudah tidak memiliki kuasa atas jiwa dan ragaku. Mungkin kita mati. Cahyo menatapku dengan tatapan tidak percaya. Tidak ada lagi yang bisa menjelaskan apa yang terjadi saat ini selain kata itu. Tidak mungkin semudah itu. Aku tidak bisa menjawab lebih jauh, namun ada sedikit harapan yang aku pikirkan. Bila kami sudah mati, mengapa malaikat-malaikat yang diutus Sang Pencipta tidak berada di sini menjemput kami? Belum sempat aku berpikir lebih jauh, tiba-tiba ada udara yang mengalir mendorong kami menembus kepulan asap itu hingga sampai pada sebuah keraton gaib yang cukup membuat kami tercengang. Mengerikan namun juga begitu megah. Kami melayang-layang begitu saja ke halaman istana itu dan bingung dengan apa yang terjadi. Sedangkan jasad kami terjatuh tak jauh dari posisi kami melayang. Ada sosok menyerupai abdi dalam yang keluar dari keraton. Ia berjalan layaknya seorang abdi keraton pada umumnya di alam manusia. Tapi aku tahu matanya yang hitam itu menunjukkan bahwa dia bukanlah manusia seperti kami. Siapa kalian? Tidak sopan. Kalian yang memasuki wilayah kami dan kalian yang bertanya. Tidak sopan. Kalian yang mengirimkan kutukan itu ke warga desa hingga banyak dari mereka yang mati. Itu bukan lagi tidak sopan, itu biadab. Mendengar ucapan itu, tiba-tiba tombak yang tadi menghujam tubuh kami kembali terbang dan menusuk sukma kami berdua. Anehnya tombak itu terbang kembali dan menghunus ke tubuh kami. Tiba-tiba kami terduduk dengan memuntahkan darah begitu banyak. Kulit kami terasa begitu dingin bersama rasa sakit yang muncul di sekitar tubuh. Kalian bisa mengurus ulat-ulat itu sendiri kan? Aku dan Cahyo sadar kami sudah kembali ke tubuh kami. Kita belum mati, Nan. Aku mengangguk dan mulai mengambil posisi bersila untuk memulihkan diri dan mengusir sosok ulat-ulat yang menggerogoti tubuh kami. Walaupun bisa memulihkan diri, luka akibat serangan tombak tadi benar-benar membuat kami cukup sulit bergerak. Kalian adalah makhluk yang diciptakan dengan derajat paling mulia. Tapi apa kalian tahu mengapa kalian tidak bisa mengalahkan penjaga-penjagaku? Apa maksudnya? Tidak semua jin berjalan di jalan yang sesat. Ada juga yang menyembah Sang Pencipta. Dan bila manusia yang penuh dengan dosa berhadapan dengan jin yang mendapat rahmat dari Sang Pencipta, siapa yang akan menang? Sudah pasti kuasa Sang Pencipta. Tapi apa maksud dari perbincangan ini? Ketiga penjagaku itu sedang berusaha menahan kutukan yang bersemayam di hutan ini.
Mereka sudah melakukannya selama puluhan tahun. Dan sekarang kutukan itu semakin kuat. Dan terkadang tidak mampu mereka tahan. Dan kalian malah mencoba menghabisi mereka. Mendengar ucapan itu, aku dan Cahyo tertegun. Jelas kami tidak pernah menyangka bahwa keberadaan 3 roh penjaga itu adalah untuk menjaga kutukan itu, agar tidak menyerang desa. Apa alasan mereka melakukan itu? Saya Raden Sukmoganir. Leluhur kami saat itu hidup berdampingan dengan manusia. Berbagai pertempuran kami lakukan bersama untuk menjaga kedaulatan kerajaan yang ada di tanah ini. Tapi ada satu masa yang membuat kami harus memisahkan diri dari manusia. Kami dan manusia memiliki istananya sendiri. Walaupun begitu kami sempat saling menjaga saat manusia sedang bersyukur. Mereka membagi sedikit hasilnya kembali kepada alam. Saat alam sedang mengamuk, kami meredamnya dengan kekuatan kami yang sewarna dengan alam. Semua itu berjalan selaras sampai akhirnya. Beberapa puluh tahun yang lalu terjadi sesuatu. Sosok yang mengaku bernama Raden Sukmogamir itu bercerita saat itu negeri ini sedang mempertahankan kemerdekaannya dari bangsa kulit putih. Namun itu bukan peperangan antara bangsa seperti pada umumnya. Bangsa kulit putih itu dibantu oleh prajurit-prajurit yang direkrut dari orang-orang sakti kaum Bumiputra. Seluruh senjata yang dimiliki pejuang tidak mempan hingga banyak kematian aneh yang terjadi sebelum peperangan. Ilmu kebal, ilmu santet, dan sejenisnya mewarnai peperangan saat itu. Mereka tidak hanya berkhianat pada Tuhannya, tapi juga pada bangsanya. Untuk menghentikan peperangan itu, Desa Mojolawen diminta mengirimkan pemuda-pemuda terbaiknya. Ada seorang pemuda terbaik yang dikirim bernama Barata, seorang pemuda yang baru saja menikah dan memiliki cinta yang tulus pada istrinya. Namun baginya cintanya terhadap tanah air ini jauh lebih besar. Untuk memastikan pemuda itu kembali dengan selamat dan bangsa ini memenangkan pertempuran, sesepuh desa menghampiri keraton gaib itu dan mengajaknya untuk turut membantu. Tapi itu semua bertentangan dengan jalan mereka yang tidak bisa turut campur secara langsung untuk membantu manusia. Mereka pun meminjamkan sebuah pusaka yang mampu menahan ilmu-ilmu gaib yang ada di medan tempur. Pusaka itu dengan pasti dapat menahan kekuatan gaib dari kedua belah pihak. Yang artinya di medan tempur itu tidak akan ada campur tangan dari sosok atau kekuatan gaib. Strategi dan kemampuan masing-masing kubulah yang berperan. Setelah peperangan mereka harus mengembalikan lagi pusaka itu. Pusaka itu adalah benda yang seharusnya berguna untuk menahan kutukan yang berada di hutan. Tanpa adanya pusaka itu, keraton gaib harus mengutus penjaga terbaiknya agar kutukan itu tidak mencelakai desa. Sudah puluhan tahun mereka menjaga kutukan itu. Setelah pusaka itu dibawa oleh Barata. Tapi hingga saat ini pusaka itu tak juga kembali. Barata tidak pernah kembali dengan pusaka itu. Peperangan bisa merubah seseorang. Entah apa yang terjadi dengan Barata dan pusaka itu. Dan itu artinya kutukan itu bisa terlepas dan membahayakan desa lebih dari ini. Aku mulai mengerti situasinya. Sepertinya aku dan Cahyola yang terlalu gegabah mengambil kesimpulan bahwa keraton gaib inilah penyebabnya. Lalu jasad anak perempuan di belakang para penjaga itu apa? Dia korban pertama dari kutukan ini. Kami mencoba menolongnya namun gagal. Di desa anak itu sebatang kara. Kami membiarkan jasadnya di tempat ini untuk mengingatkan seberapa bahayanya bila kutukan ini terlepas. Berarti bila pusaka itu kembali kami bisa menghentikan kutukan ini. Benar. Tapi apa kalian sanggup? Kami coba. Di mana pusaka itu berada? Manusialah yang tahu di mana keberadaan pusaka itu. Raden, mohon maaf atas kebodohan kami. Akan kami coba mencari pusaka itu dan mengembalikannya ke tempat ini. Raden Sukmoganir mengangguk sembari mengelus jenggotnya.
Tapi seandainya kami gagal, sekiranya apa yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkan warga desa? Pindahkan mereka sejauh mungkin. Tidak ada cara lain. Jawaban itu memperjelas apa yang harus kami lakukan. Kami memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Dan dengan bantuan Raden sekali lagi angin berhembus dan seketika tubuh kami sudah berada tak jauh dari mulut hutan. Sepertinya kita benar harus menghabiskan waktu di rumah Nenek Rukaya. Aku setuju dan menghabiskan sisa malam itu dengan menyandarkan tubuh dan memejamkan mata sejenak di tembok depan rumah Nenek Rukaya tanpa ingin mengganggu tidur lelapnya. Suara pintu terbuka saat kami berdua masih tidur dengan lelap. Suara burung dan udara dingin terkadang membuat kami sedikit terjaga saat itu. Ya ampun, Le. Kok tidur di sini? Nenek Rukaya yang menyadari keberadaan kami segera membangunkan kami dan bergegas menyuruh kami masuk ke dalam rumah. Masuk, ayo tidur di dalam, Nenek buatin kopi ya. Iya, Nek. Secangkir kopi ku nikmati sembari menemani Nenek Rukaya menyapu halaman. Perbincangan santai terjadi di antara kami. Mulai dari seberapa baiknya warga desa pada Nenek sampai kebiasaan warga-warga desa yang dihafal olehnya. Kenapa Nenek tinggal sendirian? Anak dan cucu Nenek di mana? Buat Nenek, warga desa ini sudah menjadi keluarga Nenek. Kalau suami Nenek? Nenek juga sedang menunggu dia pulang. Dulu waktu masih zaman perang, suami Nenek ikut berperang. Dia benar-benar tidak ragu untuk ngebela tanah ini. Tapi kan sudah lama sekali, Nek. Emangnya waktu masih muda nggak ada yang naksir sama Nenek dan ngajak nikah gitu? Banyak. Tapi gimana ya jelas ini. Walaupun jauh tapi Nenek tetap gak rela ada yang menggantikan posisi dia di hati Nenek. Bahkan sampai sekarang Nenek selalu mengingat bagaimana dia selalu memanjakan Nenek. Entah mengapa aku tersenyum sendiri mendengar perasaan Nenek Rukaya. Terdengar suara Cahyo yang baru terbangun dari tidurnya. Ia ikut menikmati suasana pagi sembari bersandar di kusen pintu. Setelah masa perang, Nenek pernah nyari suami Nenek. Sudah beberapa kali, tapi Nenek yang hampir jarang keluar desa terlalu bodoh mengenal arah. Apalagi tidak ada petunjuk yang benar-benar pasti. Ada rasa sedih mendengar kisah Nenek Rukaya. Aku dan Cahyo saling bertatapan seolah mengambil kesimpulan yang sama. Dan satu lagi, kisah dari Nenek Rukaya mirip seperti kisah tentang Barata yang diceritakan oleh Raden Sukmoganir. Nek, kalau kami bantu mencari keberadaan suami Nenek gimana? Tidak usah repot-repot, Nenek sudah tua. Suami Nenek juga lebih tua. Nenek tidak mau lagi berharap banyak. Memang benar apa yang dikatakan Nenek Rukaya. Namun kami masih ingin berusaha mencari kabar terakhir dari suami Nenek Rukaya. Walaupun mungkin yang kami temukan nanti hanya makamnya saja. Setidaknya ia tidak perlu menanti sesuatu yang tidak pasti lagi. Nenek ada petunjuk kabar terakhir suami Nenek? Kabar terakhir sudah puluhan tahun yang lalu. Beberapa tahun setelah selesai masa peperangan. Ada sebuah surat. Nenek Rukaya pun masuk sebentar ke rumah dan kembali dengan membawa selembar surat. Ada tulisan singkat di kertas itu. Dek Rukaya, apa kabar? Sudahkah Dek Rukaya merindukan Mas? Peperangan sudah selesai. Para pengkhianat negara sudah menerima hukumannya. Tapi penjajah masih berusaha untuk membalas. Keadaan masih belum aman. Tabung dulu rindu kita ya. Mas akan kembali secepatnya. Mas akan kembali di saat sudah bisa memastikan negeri ini sudah aman. Dan kita akan melahirkan seorang anak yang akan tumbuh di negeri yang damai.
Salam dari Mas yang tidak henti merindukan Dek Rukaya. Barata. Benar, Barata adalah suami dari Nenek Rukaya. Aku mengecek surat itu dan menemukan alamat pengirim dari kota yang cukup jauh. Aku membayangkan kalau dulu Nenek Rukaya sempat mencari kekasihnya di kota itu seorang diri. Kami mencatat alamat itu dan menyimpannya. Semoga saja kami bisa mendapatkan kabar baik dari suami Nenek Rukaya. Walaupun kami sendiri tidak tahu sebaik apa kabar yang bisa kami dapatkan darinya. Le, kalian harapan terakhir nenek. Tolong temukan suami nenek. Walaupun yang kalian temukan adalah makamnya. Nenek sudah berterima kasih. Mataku berkaca-kaca mendengar ucapan itu. Pagi itu kami habiskan dengan menemani Nenek Rukaya dengan saling berbagi cerita. Walaupun sebentar, kami sedikit belajar tentang bagaimana perasaan seorang perempuan yang menanti kekasihnya begitu lama. Yang itu seketika aku teringat dengan Naya, sementara Cahyo sudah gelisah saja teringat dengan Sekar yang sudah begitu lama tidak ia temui. Setelah ini kami harus segera mengabarkan keadaan kami pada mereka. Setelah dari rumah Nenek Rukaya, kami menceritakan tentang apa yang kami dapati pada Pak Warid. Pak Warid tidak menduga bahwa hutan itu menyimpan kutukan aneh yang selama ini ditahan oleh keraton gaib di sana. Setelah menjelaskan rencana kami, Pak Warid berjanji akan memberi petunjuk keberadaan suami Nenek Rukaya bila ada warga yang mengetahuinya. Untuk sementara ini, alamat dari surat yang dikirimkan Barata beberapa puluh tahun lalulah yang menjadi petunjuk untuk kami saat ini. Vespa tua milik Cahyo mengantarkan kami menuju sebuah kota yang dihiasi dengan monumen dan beberapa patung-patung pahlawan. Sebuah pertempuran besar pernah terjadi di kota ini selama masa peperangan. Namun kini patung-patung itu ada untuk mengingatkan kami akan perjuangan leluhur kita di masa itu. Tujuan pertama kami adalah alamat yang tertera di surat itu. Kami berhasil menemukan kecamatan dan desa yang dimaksud. Namun untuk alamat lengkapnya benar-benar sudah berubah dari puluhan tahun lalu. Kami menanyakan kepada beberapa warga dan tidak ada yang tahu dengan pasti di mana alamat itu berada. Ya, kami sadar. Pencarian kami tidak akan semudah ini, tapi satu yang kami yakini, pusaka sekuat itu tidak mungkin tidak dapat kami cari tahu keberadaannya. Mas-masnya ini nyari apa toh? Tiba-tiba seorang tukang becak menghampiri kami, mungkin karena ia melihat gelagat kami yang kebingungan. Ini Pak, kami mencari alamat. Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, tiba-tiba Cahyo mendorongku dan menggantikanku berbicara. Mas, tahu tempat keramat di sekitar sini ndak? Tempat nyari pesugihan atau sejenisnya gitu. Aku heran dengan pertanyaan Cahyo, tapi tukang becak itu sepertinya sudah mempersiapkan jawabannya. Yalah, masnya mau ke Punden Kantil juga toh. Jangan masuk, musyrik. Justru itu mas, kita mau ngasih tahu teman-teman kita kalau Punden Kantil itu cuma mitos. Kalau mitos sih bukan mas. Ada tempat keramat di sana, di mana pada malam-malam tertentu, bahkan orang biasa saja bisa melihat penunggu tempat itu dengan mata telanjang. Yang benar mas. Iya mas. Itu ada danau kecil di ujung kampung. Lurus sedikit ketemu hutan kecil di mana ada makam-makam tanpa nama di sana. Coba aja ke sana kalau berani. Ide Cahyo berhasil. Bisa saja keberadaan sosok gaib di sana berhubungan dengan pusaka keraton gaib alas Mojolawen. Sesuai petunjuk tukang becak itu, kami sampai ke sebuah danau kecil dengan air yang tenang. Kami sudah melihat hutan yang dimaksud oleh tukang becak itu. Hutan itu adalah hutan desa yang juga dijadikan tempat pemakaman umum. Tidak ada hal yang aneh di tempat ini walaupun kami sudah mengelilingi beberapa sudut tempat ini. Tapi, kami juga melihat gerak-gerik aneh beberapa warga yang kami kira sedang nyekar keluarganya. Mereka seolah sedang menanti sesuatu. Aku dan Cahyo memutuskan untuk menyingkir sejenak dan memperhatikan mereka dari jauh. Terlebih kami juga teringat bahwa kejadian yang dimaksud tukang becak itu terjadi pada malam-malam tertentu. Benar saja, menjelang malam kami merasakan perubahan di tempat itu. Ada sebuah jalan yang terlihat di antara beberapa pepohonan. Ada beberapa orang yang melewati jalur itu dengan membawa sesajen dan sejenisnya. Iyo, itu Punden Kantil. Kami pun mengikuti arah jalan itu dengan berhati-hati. Sangat jelas perasaan mengerikan yang kami rasakan dari ujung jalan ini.
Dan apa yang kami dapatkan di ujung tempat ini benar-benar mengerikan. Benar ucapan tukang becak tadi. Ada sekumpulan makam tanpa nama di sana. Sayangnya tempat ini sudah bukan lagi tempat yang pantas didatangi oleh manusia. Tempat ini sudah didiami oleh setan-setan yang berkumpul dengan niat buruk. Seorang pemuda menyembelih ayam cemani di salah satu makam. Di sisi lain ada sepasang lelaki dan perempuan yang menutupi wajahnya dengan kain hitam menyembah salah satu makam. Entah mereka melihatnya atau tidak, tapi pocong-pocong dengan wajah mengerikan tengah mengelilingi mereka. Terlebih pocong-pocong itu bukan bagian mengerikan dari tempat ini. Aku dan Cahyo sudah merasakan ada sosok berwujud manusia setengah ular yang mengincar kami dari beberapa sisi. Wanasura. Bisik Cahyo memanggil sahabatnya untuk berjaga dari serangan yang mungkin akan menyerang kami. Aku memanggil Keris Raga Sukma untuk berjaga-jaga, tapi aneh. Kekuatan Wanasura tidak merasuk ke dalam bagian tubuh Cahyo, dan Keris Raga Sukma tidak muncul di genggaman tanganku. Nan, apa-apaan ini? Belum sempat kami berpikir, tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri sosok makhluk yang terbungkus kain kafan dengan wajah yang sudah membusuk, yang menyeringai seolah mengetahui bahwa kami tidak berkutik di tempat ini. Tidak hanya makhluk itu, kini suara ular yang berdesis mulai mendekat. Lari, Nan! Cahyo menarik tubuhku dan membawaku kembali ke jalur tadi untuk segera meninggalkan tempat itu. Pocong-pocong itu tidak membiarkan kami pergi, namun tanpa kekuatan kami. Bukan berarti kami lemah. Dengan sigap kami menghindari pocong-pocong yang melayang menghadang kami dan siluman ular yang mencoba menggigit kami. Tapi saat keluar dari jalur semak itu, Wanasura mengamuk, suaranya menggema sampai ke penjuru hutan. Sontak setan-setan yang mengejar kami pun mundur menjauh. Saya sudah bilang jangan ke tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara tukang beca yang menemui kami tadi. Ia bersama becanya sedang menanti di pintu masuk makam seolah tahu kami akan keluar dari jalur itu. Bapak ini sebenarnya siapa toh? Tukang beca lah pakai nanya. Terus kok bisa ada di sini ngikutin kami? Yang datang ke tempat itu kalau bukan yang nyari pesugihan atau ilmu hitam, ya pasti mau usir setan-setan itu untuk yang kedua. Biasanya mereka akan keluar dengan babak belur atau setengah mati. Makanya saya siap-siap di sini. Kalau ternyata kalian keluar dengan sekarat. Wah, Bapak ngeremehin kami nih. Sebelum Cahyo bicara lebih banyak, aku menjewernya dan memindahkannya ke belakangku. Berarti Bapak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Kalian gak bisa pakai aji-ajian atau sejenisnya di dalam kan? Iya Pak, kok Bapak tahu? Sudah cari tempat yang santai dulu aja. Situ warung Big Kokom. Saya ceritakan di sana. Kami menuruti ucapan tukang beca itu dan menuju ke warung yang tidak jauh dari danau. Bapak tukang beca itu memperkenalkan diri dengan nama Pak Wondo yang ternyata Big Kokom pemilik warung itu adalah istrinya. Pinter banget Yunan akalnya buat ngelarisin warung istrinya. Us, udah biarin. Lapar juga kan? Iya sih. Kami memesan sepiring nasi dengan pecel lele untuk mengisi perut kami setelah begitu lelah dengan pencarian kami hari ini. Pak Wondo juga ikut makan. Dengan porsi santainya ia mulai menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Banyak dukun orang pinter pemuka agama datang ke tempat itu. Tapi semua gagal. Saat memasuki pemakaman tanpa nama itu, tiba-tiba semua kesaktian mereka hilang. Kondisi itu membuat setan-setan dari segala penjuru berkumpul di tempat itu dan memperdaya orang-orang bodoh. Benar ucapan Pak Wondo, tempat itu membuat kekuatan Wanasura Cahyo dan Keris Raga Sukmaku tidak berkutik. Namun apa sebenarnya penyebabnya? Tapi apa sudah ada yang tahu penyebab hal itu, Pak? Pak Wondo menyelesaikan makannya dengan cepat dan mencuci tangannya. Nan, kui mangan apa nguntal, Nan? Bonjol? Aku baru telong suap. Ada pusaka tertanam di tanah itu. Pusaka? Pak Wondo bercerita bahwa di pemakaman itu terkubur jasad seseorang bersama sebuah pusaka yang sakti. Pusaka itu mampu membuat ajian dan ilmu gaib yang dimiliki manusia menjadi tidak berarti. Untuk menjaga agar pusaka itu tidak jatuh di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, pusaka itu dikuburkan bersama pejuang-pejuang tanpa nama yang gugur di tempat itu. Namun siapa sangka, ada efek lain dari pusaka itu. Tidak ada satupun orang sakti yang berkutik di makam itu. Hal itu dimanfaatkan oleh Dedemit untuk mencari mangsa dari orang-orang bodoh yang mendekat dan mencari ilmu di tempat itu.
Tidak ada yang dapat menghalangi setan-setan itu menyesatkan manusia saat berada di sana. Segala ilmu manusia menjadi sia-sia di sana. Dan yang mencoba melawan akan mengalami nasib tragis. Aku dan Cahyo segera menyadari tentang pusaka itu. Sudah pasti pusaka itu adalah pusaka yang dimaksud oleh Raden Sukmoganir. Apa tidak ada yang pernah mencoba mengambil pusaka itu, Pak? Banyak, tapi mereka harus melawan ratusan setan-setan itu tanpa kesaktian. Memangnya bisa? Benar juga, aku juga memikirkan hal serupa. Mungkin cara terburuk yang bisa kami lakukan adalah kami harus membongkar makam itu satu persatu. Namun sebelum itu terjadi, kami akan dihabisi oleh setan-setan itu bila melakukannya tanpa kesaktian kami. Kami pun berpikir sejenak dan menghabiskan waktu dengan segelas kopi yang menemani kami masing-masing sampai akhirnya aku berpikir untuk meminta petunjuk dari Pale. Lawanmu ki opo to, Nan? Pocongan, Pale, banyak. Ada siluman ular juga. Kris Raka Sukma gak bisa kupanggil dan kekuatan Wanasura juga gak bisa merasuk ke Cahyo. Wah, jagemblung. Sejak kapan paling ngajarin kamu ngelawan pocong pakai kerismu? Panjul ya yang paling ngerti ngelawan ulo demit. Aku mencoba mencerna apa yang Pale katakan. Ada benarnya juga, aku tidak perlu menggunakan Kris Raka Sukma untuk menghadapi pocong-pocong yang sebenarnya bisa ditaklukkan dengan ayat-ayat suci dan soal ular demit. Jul, kata Pale harusnya kamu paling ngerti cara ngelawan ular demit. Siapin garam kerosok aja. Tak ramu sama ramuan andalanku. Benar, makhluk-makhluk di makam itu bukan makhluk yang berbahaya. Hanya saja kami terlalu mengandalkan kesaktian kami dan melupakan karomah pemberian yang Maha Pencipta yang tidak akan sirna bahkan dengan pengaruh pusaka yang terpendam di sana. Danan ngerti, matur nuwun Pale. Ngerti apa to, Nan? Ngunyah, weh. Aku menepuk kepala Cahyo dengan koran yang kutemukan di meja warung. Apa to, Nan? Habis nelpon Pale langsung nutuk pala wong. Aku menjelaskan kepada Cahyo tentang apa yang kusimpulkan. Sebenarnya kita tidak perlu menggunakan ajian atau kesaktian yang kami miliki untuk melawan setan-setan di sana. Orang-orang sakti yang mendatangi tempat itu terkecoh dengan jumlah dan wujud mengerikan mereka. Bila mengandalkan kesaktian, mereka akan kebingungan. Tapi bila kita kembali berserah dengan apa yang diberikan Sang Pencipta pada kita, bahkan mungkin orang awam pun akan selamat di tempat itu. Cahyo mulai mencerna maksudku. Kini kami tinggal mencari tahu di kuburan yang mana pusaka itu disembunyikan. Apa ada cara buat mendeteksi di mana pusaka itu dikubur, Yonan? Capek kalau gali satu persatu. Bisa dikira maling mayat nanti. Aku cuma kepikiran membawa Kris Raka Sukma dari luar, Jul. Dan di makam mana kekuatan Kris Raka Sukma semakin tertahan, di situ kemungkinan pusaka itu berada. Tapi kalau jaraknya begitu dekat pasti akan susah. Kalau pusakanya sih ada di makam nomor 2 dari ujung, gak usah repot-repot nyari. Yang bener, Pak. Pak Wonde tahu? Ya tahu lah, wong eyang saya yang nguburin jasad-jasad itu waktu saya masih kecil. Lah kenapa nggak ngomong dari tadi Pak Raden Kanjeng Mas Wondo? Lah kalian gak nanya, masa saya tiba-tiba jawab? Cahyo meremas sarungnya untuk menahan rasa kesalnya. Aku memang sedikit gondok, tapi setidaknya kami jadi tahu apa yang harus kami lakukan. Pak Wondo meminjamkan cangkul dan beberapa alat yang membantu kami untuk membongkar makam. Ia menemani kami dari dekat danau untuk menghindari dari tuduhan warga yang kemungkinan melintas dan memergoki kami. Sudah lewat tengah malam, kami tidak ingin mengulur waktu lebih lama lagi. Sekali lagi kami memasuki jalur hutan menuju pemakaman tanpa nama itu. Cukup aneh, bukannya semakin sepi tapi malah semakin ada beberapa orang yang datang dengan niat yang seharusnya tidak mereka lakukan. Semoga setelah ini tidak ada orang-orang seperti mereka lagi yang ke tempat ini, Yonan. Benar. Mereka pikir mereka mendapat berkah dari setan-setan itu. Padahal mereka justru disesatkan. Seolah sudah mengetahui niat kami, barisan sosok yang terbungkus kain kafan sudah berdiri dan melayang-layang menghadang kami. Kali ini bukan Kris Raka Sukma yang kuandalkan, melainkan sebuah kitab dan butiran-butiran tasbih yang ada di kedua tanganku. Lantunan ayat suci kubacakan untuk menahan gerakan mereka dan benar saja. Doa-doa yang dilantunkan dengan keikhlasan bahkan mampu membuat roh-roh penasaran itu terganggu dan tidak berani mendekati kami.
Sementara itu Cahyo sudah membacakan doa pada beberapa benda yang ia gunakan sebagai katalis untuk membuat naluri siluman ular itu menjauh dari kami. Jul, ini bau apa sih Jul? Wes menawai, ini ramuan pengusir siluman. Bahkan gak cuma ngusir siluman, warga desa juga biasanya juga bisa ikut kabur. Yo, bentar lagi aku ikut kabur. Lemah. Aku mengambil batu kerikil dan melemparkannya ke kepala Cahyo yang masih terus tersenyum dengan wajah jahilnya. Aduh. Tapi benar, siluman itu tidak mendekat dan satu persatu orang-orang yang ada di pemakaman itu pergi karena merasa tidak nyaman dengan bau dan suasana dari ramuan yang dibakar oleh Cahyo itu. Kadang aku bingung, sebenarnya Cahyo ini memang jenius atau sekedar orang jahil yang beruntung saja. Cahyo menggali kuburan sementara aku terus melantunkan wirid dan doa-doa untuk menjauhkan setan-setan yang memandangi kami dengan geram. Beruntung ucapan Pak Wondo benar, dalam satu makam itu ada jasad beberapa orang dan salah satunya mengenakan sebuah kalung yang sangat mencolok. Bandulnya seperti terbuat dari gading atau tulang dengan ukiran-ukiran aksara yang tidak kukenal. Kami segera mengambilnya dan menutup makam itu kembali. Benda ini kami ambil. Jika kalian berani menyesatkan manusia di tempat ini lagi, kami yang akan menghabisi kalian. Wajah penuh ancaman dari Dedemit itu mengintimidasi kami, tapi kami tidak gentar. Mereka bahkan tidak semengerikan jin penunggu keraton gaib di desa Mojolawen. Tepat menjelang subuh, kami keluar dari tempat itu. Pak Wondo terlihat tertidur di becaknya. Sebenarnya kami merasa tidak enak setelah merepotkan dirinya untuk membantu kami. Pak, bangun Pak. Kami sudah selesai. Oh iya, kalian mampir ke rumah dulu saja, mandi. Bau kalian gak kalah sama kambing piaraan saya. Bangun-bangun udah ngajak ribut nih bapak-bapak. Diam, ini juga gara-gara ramuan keramatmu itu loh. Di rumah yang sekalian warung Pak Wondo itu kami membersihkan diri, beristirahat sebentar dan mengisi perut. Berbeda dengan kondisi di malam hari, warung Bu Kokom istri Pak Wondo itu terlihat lebih ramai dengan menu yang berbeda. Beberapa dari mereka memang membicarakan tempat keramat yang semalam kami datangi. Pantas saja, Pak Wondo banyak tahu mengenai tempat itu. Pak, pusaka ini akan saya kembalikan ke tempatnya. Seharusnya tidak akan ada masalah kan? Bawa pergi jauh-jauh, di sini cuma nambah dosa orang-orang aja. Aku tahu bahwa sebenarnya pendapatan warung istri Pak Wondo sebagian juga dari pendatang yang penasaran untuk pergi ke makam tanpa nama itu. Tapi aku yakin bahwa ia percaya dengan rezeki yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuknya. Berarti makam yang kita bongkar itu makam Barata kan? Bisa jadi. Nanti kita bisa ceritakan itu di desa. Mendengar perbincanganku, tiba-tiba Pak Wondo ikut menoleh. Barata, kalian kenal dengan Eyang Barata? Pak Wondo kenal. Kalau Eyang Barata bukan dikubur di tempat itu. Dia salah satu orang yang berjasa saat peperangan dulu dan dikuburkan di tempat yang layak. Mendengar ucapan itu, aku dan Cahyo pun meminta untuk ditunjukkan makam Eyang Barata sebelum kami kembali ke desa Mojolawen. Ada sebuah kompleks pemakaman yang cukup tertata rapi. Kuburan di tempat itu terjajar rapi dan dirawat. Walaupun bukan makam pahlawan yang resmi, tapi warga desa tahu bahwa mereka yang dikuburkan di tempat itu adalah orang-orang yang berjasa di pasca kemerdekaan dulu. Nah, itu makam Eyang Barata. Pak Wondo menunjukkan kami sebuah makam dengan batu nisan yang bertuliskan nama yang kami maksud. Tapi apa yang kami lihat saat itu benar-benar membuat kami tidak dapat berkata-kata. Nan, kita harus gimana? Tidak banyak perbincangan selama perjalanan kami kembali ke desa Mojolawen. Beberapa kali kami berhenti di pom bensin untuk beristirahat dan memejamkan mata sejenak setelah tak mampu menahan kantuk setelah kejadian semalam. Kami tiba di desa Mojolawen setelah maghrib dan memutuskan untuk segera mengembalikan pusaka itu ke dalam hutan. Seolah sudah mengetahui apa yang terjadi, kedatangan kami disambut oleh beberapa penjaga gaib yang dulu sempat bertarung dengan kami dan sudah ada Raden Sukmoganir yang menunggu di tengah hutan. Apa ini benar pusaka milik hutan ini? Tidak salah lagi. Sudah saya duga kalian akan berhasil. Kami memberikan benda itu kepadanya. Ia menerima dengan hati-hati, melepaskan dari kalungnya dan menancapkan pusaka itu di pusat pusaran asap hitam yang mengamuk di hutan itu. Perlahan tapi kami tahu dengan pasti pusaran asap itu melemah. Aku menunggu apa yang terjadi sementara para sosok jin penjaga dan beberapa sosok dari keraton itu keluar berdatangan.
Entah ada berapa puluh sosok besar di sana, entah apakah mereka hanyalah jin atau ada beberapa sosok roh manusia yang berdiam di sana, tapi kami tahu mereka bukanlah makhluk-makhluk sembarangan. Dalam hitungan beberapa jam asap itu menghilang dengan sepenuhnya. Hutan yang sebelumnya terasa penuh ancaman seketika tenang layaknya hutan pada umumnya. Tidak hanya itu, keraton gaib dan penunggunya yang sebelumnya terlihat gelap dan mencekam kini terlihat anggun dan megah. Namun aku tahu mereka selalu berusaha menyembunyikan keberadaannya dari manusia yang mencari keberadaannya. Seharusnya wabah di desa itu sudah selesai. Kalian hanya perlu memulihkan mereka yang sakit, dan penyakit dari hutan ini tidak akan datang lagi. Terima kasih, Raden. Sekali lagi, maafkan kesalahpahaman kami. Selama kita masih menyembah Tuhan yang sama, kami akan senantiasa berjuang bersama manusia untuk menjaga apa yang dititipkan pada kita. Katakan pada warga desa bahwa kami jugalah bagian dari negeri ini yang juga akan selalu melindungi apa yang ada dipercayakan oleh Sang Pencipta untuk negeri ini. Ucap Raden Sukmoganir yang segera berpaling bersama para prajurit dan abdinya menuju tempat yang seharusnya mereka berada. Keraton gaib itu menghilang dari pandangan kami, tapi kami tahu saat alam negeri ini berada dalam bahaya, mereka akan muncul lagi untuk melakukan tugasnya menjaga bagian negeri ini. Aku dan Cahyo menghela nafas lega. Besoknya kami berkeliling memeriksa warga yang masih terkena wabah ulat gaib itu dan membersihkannya satu persatu. Cukup melelahkan, tapi saat tahu bahwa mereka adalah pasien terakhir, kami pun merasa semua tidak sia-sia. Apalagi setelah tahu bahwa warga desa ini adalah keturunan dari pahlawan-pahlawan yang berjuang dan berkorban tanpa memperdulikan pangkat dan penghargaan. Semua rasa lelah kami benar-benar tidak seberapa, namun masih ada satu yang membebani pikiran kami. Entah apa yang kami lakukan ini benar atau tidak, tapi kami merasa harus tetap mengatakan Nenek Rukaya untuk melihat makam suaminya Eyang Barata. Saat itu cahaya mentari seolah malu menampakkan dirinya. Awan mendung sudah menyambut kedatangan kami bersama Nenek Rukaya yang bersusah payah untuk sampai ke tempat ini dengan kendaraan umum. Pak Wondo sebenarnya cukup bingung saat mengetahui kami datang ke makam Eyang Barata dengan mengajak seorang nenek. Tapi dalam hati kami lebih cemas bagaimana perasaan Nenek Rukaya saat melihat makam suaminya. Kala itu tetesan gerimis kecil menyambut Nenek Rukaya yang telah sampai di pemakaman. Tidak ada yang bisa menyalahkan air mata yang menetes di pipi Nenek Rukaya. Tidak ada yang bisa menyangkal kesedihan seorang perempuan yang seumur hidup menanti suaminya dan berakhir dengan menemukan makam suaminya bersanding dengan makam seorang wanita lain. Makam Eyang Barata bersanding dengan makam istrinya, seorang perempuan bernama Sartimi. Entah apa yang dipikirkan selama Eyang Barata hidup. Apakah ia memang benar-benar melupakan Nenek Rukaya yang rela menghabiskan umurnya dalam sebuah penantian? Hanya isak tangis Nenek Rukaya yang terdengar saat itu. Aku dan Cahyo sama sekali tidak dapat berkata-kata melihat pemandangan di hadapan kami. Apa ini punya nenek itu? Di tengah kebingungan kami, tiba-tiba Pak Wondo datang dengan membawa sebuah jarik yang sudah sangat lusuh. Nenek Rukaya melihat jarik itu seolah mengenalnya. Ini jarik yang dibawa Barata. Berarti Eyang ini istri Eyang Barata, Rukaya. Aku dan Cahyo saling bertatapan mempertanyakan maksud Pak Wondo. Saya Wondo Eyang, adik dari Mbak Sartimi, istri Eyang Barata juga. Kalau berkenan, apa yang mau mampir ke rumah mendengar cerita saya? Eyang Rukaya menoleh ke kami berdua. Kami hanya mengangguk menyetujui agar Nenek Rukaya ikut ke rumah Pak Wondo untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang terjadi. Pak Wondo dan istrinya menyambut Nenek Rukaya dengan sangat sopan. Bahkan mereka seolah menanti kedatangan Nenek Rukaya untuk menemukan mereka. Minuman hangat disajikan untuk kami sekaligus menenangkan emosi Nenek Rukaya sebelum akhirnya Pak Wondo memulai ceritanya. Eyang Barata hanya mencintai seorang perempuan, yaitu pemilik jari ini. Sepertinya kata-kata itu sedikit meredakan emosi Nenek Rukaya. Pak Wondo bercerita bahwa peperangan terjadi begitu lama. Barata memimpin prajurit dari warga sipil yang mengangkat senjata melawan Belanda yang bekerja sama dengan orang-orang pribumi yang berkhianat.
Kedatangan Barata membawa angin baru di mana musuh yang dulu kebal dengan peluru dan senjata tajam kini dapat ditaklukkan. Ini semua berkat pusaka yang ia bawa dan kemampuan Barata untuk membaca siasat musuh. Satu kemenangan tidak cukup, mereka harus bersiap menerima serangan balasan dari musuh hingga perang itu terjadi selama bertahun-tahun. Tapi saat salah seorang jenderal mengibarkan bendera perang dan menyatukan semua wilayah untuk mengangkat senjata secara bersamaan, perang besar pun terjadi hingga akhirnya Belanda pun kewalahan. Sayangnya korban yang berjatuhan tidak sedikit, salah satunya adalah Barata. Mereka pengkhianat yang dendam dengan prajurit-prajurit sipil menyerang desa mulai dari membakar hingga menjarah. Barata melihat sekumpulan warga sipil yang dalam bahaya. Ada sebuah granat pemberian Belanda dilemparkan oleh musuh untuk membunuh mereka. Namun Barata yang melihat hal itu berhasil menangkapnya dan membuangnya. Namun sebelum granat itu terbuang jauh, benda itu meledak dan menghancurkan tubuh Barata. Hidupnya diambang kematian. Walau ia akhirnya selamat, ia harus bertahan hidup dengan kaki dan sebagian tubuhnya yang harus diamputasi. Kakak Pak Wondo, Sartimi adalah salah satu dari warga yang diselamatkan dari tragedi itu. Ia tidak tega dengan apa yang terjadi pada Barata dan memutuskan untuk merawat Barata dengan sebaik-baiknya. Barata sudah tidak dapat berperang, namun ia memberikan pusakanya untuk para pejuang demi meneruskan perjuangan mereka melawan sisa-sisa penjajah hingga negeri ini benar-benar terbebas. Barata menghabiskan sisa hidupnya bersama Sartimi yang tak kenal lelah merawatnya dan mencari nafkah untuknya. Tapi dengan perhatian Sartimi yang sedalam itu pun, Barata selalu mengatakan bahwa hanya Rukaya lah wanita yang ia cintai. Saat terindu dengan kekasihnya itu, Barata selalu tidur dengan memelukai jarik yang dibawa oleh Rukaya. Ada dilema di dalam hati Barata. Bila ia kembali dalam keadaan seperti ini, ia takut membayangkan apa yang mungkin terjadi bila Rukaya dan warga desa mengetahui keadaannya. Barata pun memutuskan untuk tetap tinggal agar di dalam pikiran warga desa dan Rukaya, Barata adalah seseorang yang tangguh yang gugur berjuang demi negerinya. Pak Wondo sudah merayu kakak perempuannya itu untuk meninggalkan Barata yang tidak mencintainya dan sudah menyita hidupnya. Tapi Sartimi menolaknya mentah-mentah. Biarlah cinta Barata tetap untuk dia yang tidak bisa ia lupakan. Tapi apa yang sudah Barata korbankan untukku dan warga desa sudah lebih cukup menjadi alasanku untuk terus mencintainya. Itulah ucapan Sartimi yang tidak pernah bisa Pak Wondo terima di dalam logikanya. Tapi seiring berjalannya waktu, Pak Wondo melihat bagaimana indahnya hidup sederhana mereka berdua sampai akhir hayatnya. Mungkin cinta mereka tidak saling terbalaskan, tapi melihat mereka saling membagi hidup, itu seolah adalah gambaran dari wujud cinta yang lain di mata kami, warga desa yang kagum dengan mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku tidak mengerti mengapa Nenek Rukaya begitu bersyukur. Selama ini nenek selalu cemas bagaimana dengan keadaan Barata. Apa ia mati dalam perang, hidup susah atau seperti apa? Sedang nenek hidup dengan tenang bersama warga desa yang tak tersentuh oleh peperangan. Sekarang nenek bisa tenang saat mengetahui bahwa ada seseorang yang menyayangi Barata. Ada yang menemaninya hingga akhir hayatnya. Nenek amat bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Nenek Rukaya menyambut tangan Pak Wondo yang tidak tahu harus bersikap seperti apa. Satu yang pasti, tak ada air mata yang tidak menetes di tempat itu. Ini adalah kisah akhir dari penantian seorang Nenek Rukaya tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kepercayaan. Entah ini adalah akhir yang bahagia atau tidak untuknya, tapi setidaknya tidak ada lagi yang mengganjal di hati Nenek Rukaya. Pak Wondo akhirnya menganggap Nenek Rukaya sebagai bagian dari keluarganya. Ia sesekali menghampiri Nenek Rukaya di desa Mojolawen dan sebaliknya. Saat setiap tahun Nenek Rukaya mengunjungi makam suaminya itu, sebenarnya ada sebuah benda yang kini menjadi harta karun Nenek Rukaya. Sebuah surat yang diminta oleh Barata untuk diberikan pada Nenek Rukaya bila ia menemui keberadaannya. Dek Rukaya,
Saat membaca surat ini, mungkin Dek Rukaya sudah mendapatkan kenyataan pahit tentang Mas. Mas rela bila menerima semua cacian, umpatan ataupun apapun yang Dek Rukaya berikan kepada Mas. Tapi walau begitu, Mas tidak akan lupa gerak-gerik Dek Rukaya, mencuri-curi pandang saat kita belum saling kenal. Mas tetap tidak akan melupakan hari-hari saat Dek Rukaya mengantar rantang. Setiap Mas istirahat kerja di sawah. Dan Mas tidak mungkin lupa saat senja di pemantang sawah kita memutuskan untuk menjalin ikatan sehidup semati. Mas tidak menyesal. Mas rela menerima semua hal buruk yang ditimpakan kepada Mas. Karena yang terlihat di kepala Mas Barata saat ini adalah kehidupan Dek Rukaya yang damai. Kehidupan di mana tidak ada penjajah yang datang ke desa untuk berani menyentuh wanita yang Mas cintai. Kehidupan di mana udara pagi dan suara angin yang berembus, yang terdengar bukan suara desing peluru dan senjata beradu, yang terdengar di telinga wanita yang Mas cintai. Kehidupan di mana Dek Rukaya dan seluruh rakyat di negeri ini bisa merasakan kedamaian dan menikmati hasil tanah negeri ini untuk bangsa sendiri. Mas ikhlas. Yang Mas inginkan saat ini, bahkan sejak Mas mengenal Dek Rukaya, adalah Dek Rukaya bisa hidup bahagia dari suamimu yang tidak pernah lupa untuk mencintaimu. Barata. Sekian, pendengar setia di Yoseta Story, itulah tadi cerita yang berjudul Pusaka Liang Lahat. Nuansa Belanda zaman dulu yang epik, perjuangan Nusantara mempertahankan tanah pesisir. Akhirnya Kang Slamet bisa tahu selain dari buku LKS di zaman sekolah. Lalu bagaimana menurut kalian? Salam terima kasih dari Kang Slamet selaku jasa VO keliling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.